Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini, kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Cerita Mistis di Balik Rest Area 260B. Kenangan Pabrik Gula Banjar Atma oleh Eti Supriyatin. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Berpuluh-puluh tahun sudah Pabrik Gula Banjar Atma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, telah beroperasi. Pabrik gula peninggalan zaman Belanda itu sebelumnya sangat membantu perekonomian warga, terutama para petani tebu dan seluruh staf karyawannya. Pak D saya sendiri bekerja di pabrik gula tersebut lebih dari 32 tahun. Ketiga anak lelakinya juga mengikuti jejak Pak D saya untuk bekerja di pabrik gula tersebut. Mas Cicip, sepupu saya beberapa kali pindah ke pabrik gula yang lain, di Jatibarang dan Sragen. Juga Mas Iis, adik Mas Cicip yang ditempatkan di pabrik gula Pangkah. Anak-anak Bude menghidupi keluarganya dengan bekerja di pabrik gula. Masa kecil saya tinggal bersama keluarga Bude menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Dulu, saya sering main ke rumah teman di komplek perumahan karyawan pabrik gula. Salah satunya di rumah teman yang anaknya seorang administrator, jabatan tertinggi di pabrik gula saat itu. Salat tarawih juga di masjid yang ada di komplek pabrik gula. Meskipun harus berjalan jauh dari rumah Bude, rasanya senang sekali bisa sholat dengan teman-teman. Rasa capek karena berjalan jauh pun hilang. Siang hari, sepulang sekolah, saya sering mandi dengan teman-teman kecil di saluran pembuangan air dari pabrik. Air yang hangat bisa buat terapi badan. Aroma dari manis gula air itu pun masih berasa hingga sekarang. Menurut penjelasan Mas Iis yang lama menjadi karyawan pabrik gula tersebut, penyebab gulung tikar pabrik gula Banjar Atma adalah karena mengalami kerugian pada tahun 1997. Salah satu penyebab kerugiannya karena lahan yang untuk menanam tebu bukan milik pabrik gula ataupun BUMN yang membawahi, tetapi dengan menyewa atau mengontrak lahan warga sekitar, sehingga biaya operasional lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Karena terus-menerus mengalami kerugian pada tahun 1997, operasional pabrik gula Banjar Atma berhenti total. Beberapa mesin dipindahkan ke pabrik gula lain. Karyawan pun ada yang dirumahkan dan ada juga yang dipindahkan ke pabrik gula lain. Sebelum dialih fungsikan menjadi rest area, saya sempat beberapa kali lewat lokasi yang dijadikan cagar budaya setelah pabrik gula tutup. Lalu saya pun kembali ke lokasi pabrik gula yang sudah disulap menjadi rest area yang sangat menarik karena sangat unik dengan tetap menyisakan bangunan pabrik. Menurut penjelasan Mas Iis, rest area KM 260B dioperasikan oleh PT PP Sinergi Banjar Atma sejak 17 Maret 2019. Saya juga memasuki ruang kantor administrasi yang berada di sebelah rumah besar tempat tinggal administrator. Nuansa mistis di ruangan yang terpajang foto para administrator dari masa ke masa cukup membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya penasaran dengan cerita mistis yang saya dengar sewaktu kecil mengenai mitos sosok noni Belanda bernama Yolanda. Ketika masih ditempati salah seorang administrator sekitar tahun 1981, saya pernah bermain ke rumah megah
peninggalan zaman Belanda itu. Saya merasa kehilangan kenangan indah walaupun bukan bekas tempat tinggal saya. Rumah itu sudah hancur atapnya dan sebagian temboknya pun sudah rubuh. Saya memasuki beberapa ruangan yang menurut cerita dari mulut ke mulut sering muncul penampakan noni. Karena penasaran ingin melihat kemunculan Noni Yolanda, saya memasuki rumah tua itu, ditemani salah seorang penjaga keamanan. Sebagian ruangan rumah tua itu saya masuki, kamar-kamar yang berukuran sangat besar. Kamar dekat ruang tamu yang diduga sebagai tempat bersembunyi Noni Yolanda dulu. Dan ruang tamu yang sangat luas saya amati. 100 tahun lebih sejak zaman Belanda, rumah itu ditempati oleh keluarga administratur yang menggantikan administratur sebelumnya. Setelah saya keliling dari sudut ke sudut ruangan rumah yang terkenal angker itu, ternyata hantu Noni Yolanda tak muncul juga. Sejak awal masa kemerdekaan Indonesia, pabrik gula Banjaratma sudah mengalami beberapa rangkaian serangan, penjarahan, dan pengrusakan. Lahan area pabrik ini selalu jadi rebutan antar massa. Terjadilah beberapa gerakan perlawanan rakyat baik dari para pejuang RI, pihak sayap kiri, maupun dari pihak Darul Islam. Disebutkan bahwa pada saat itu, kebanyakan keluarga Belanda yang jadi korban perebutan lahan di area pabrik gula Banjaratma ini. Mitos sosok hantu Belanda ini sangat terkenal dari cerita kalangan masyarakat sekitar pabrik gula. Noni Yolanda merupakan seorang anak berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai salah satu karyawan di pabrik gula Banjaratma. Yolanda hidup pada masa nasionalis radikal, di mana saat itu ada semangat anti Belanda yang sangat luas. Anti Belanda ini diwujudkan sebuah perlawanan yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah, yaitu revolusi yang terjadi di wilayah Brebes, Tegal, dan Pemalang pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pusat perlawanan masyarakat adalah dengan perebutan penguasaan perusahaan-perusahaan dari tangan Belanda, serta terjadinya pembantaian keluarga-keluarga Belanda yang menguasai perusahaan, seperti yang terjadi di pabrik gula Banjaratma. Disinilah kisah miris Yolanda dengan tragedi pembantaiannya mulai terjadi. Konon pada masa itu, sebagian massa sudah mengepung dan hendak menguasai pabrik gula Banjaratma. Melihat massa yang beringas merengsek di perumahan sekitar pabrik gula Banjaratma, Yolanda yang saat itu terbilang masih gadis, ketakutan dan mencoba lari dari kepungan massa. Diduga, Yolanda hendak bersembunyi di suatu ruangan kamar depan rumahnya, yang juga terdapat fasilitas kamar mandi untuk Yolanda berlindung dari omongan massa. Namun naas, saat Yolanda mencoba berlari, ia tersandung sebuah benda hingga ia terjatuh. Parahnya lagi, setelah terjatuh, wajahnya sempat terkena benda tajam. Hal itu mengakibatkan matanya tertancap benda tajam tersebut hingga mengeluarkan darah. Nyawa Yolanda pun akhirnya melayang. Jasadnya kemudian dipulangkan ke negeri asalnya Belanda. Di sanalah Yolanda dimakamkan. Walaupun jasadnya Yolanda sudah dibawa dan dimakamkan di Belanda, tetapi arwahnya dipercaya masyarakat sekitar masih sering muncul di sekitar area pabrik gula Banjaratma. Yolanda adalah korban massa anti Belanda pada saat pergerakan revolusi radikal. Penampakan hantu Yolanda biasanya sering kali muncul di rumah administratur dan perumahan karyawan pabrik, yang berwujud seorang gadis dengan pakaian pengantin Eropa, tampak anggun dan cantik. Sesekali juga berwujud gadis biasa dengan wajah yang matanya penuh dengan darah. Cerita Yolanda ini pun
masih berkembang hingga saat ini. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan minat masyarakat sekitar maupun orang yang pernah singgah di rest area KM 260 Banjaratma untuk datang dan melakukan foto. Saya pun menyempatkan foto di depan salah satu rumah karyawan yang sudah rusak parah. Percaya atau tidak, ada hal mistis yang saya alami. Awalnya, saya menyuruh sopir untuk ambil foto dari dalam mobil. Saya turun sendirian dan ambil posisi tepat di bawah pohon. Setelah difoto oleh sopir, saya masuk kembali ke mobil. Ternyata, ketika saya melihat foto tersebut, foto saya tak ada kepalanya. Perasaan saya sudah siap dengan wajah dan mata yang melihat ke kamera. Saya sempat uring-uringan menyalahkan sopir, tapi dia juga ngeyel bahwa wajah saya kelihatan ketika difoto. Daripada ribut, saya turun lagi dan menyuruh ambil foto yang betul. Ketika sudah difoto, saya masuk lagi ke dalam mobil untuk melihat hasil fotonya. Namun tetap sama, tanpa kepala. Ya sudahlah, mungkin terhalang cahaya atau kamera pas sedang error. Ataupun memang ada sesuatu yang menutupi wajah saya. Entahlah, saya berniat unggah foto tapi tak bisa karena file terlalu besar. Itulah tadi sebuah cerita tentang cerita mistis di balik rest area KM 260B, kenangan pabrik gula Banjaratma. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.